Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi reaksi eksotherm, endotherm, dan materi konsentrasi larutan, mol, molaritas, dan pengenceran. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fairuz Fahrudin Alif dengan NIM 2519041010020 dari kelas RPMA. Halo, pengertian reaksi eksotherm atau endotherm. Reaksi eksotherm dan endotherm adalah dua jenis reaksi kimia yang berhubungan dengan perpindahan energi panas. Reaksi eksotherm adalah reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan, sehingga suhu di sekitarnya naik atau delta H bernilai negatif. Lalu yang kedua adalah reaksi endotherm. Adalah reaksi yang menyerap panas dari lingkungan sehingga suhu di sekitarnya turun atau delta H bernilai positif. Kedua reaksi ini menunjukkan bagaimana energi berpindah selama reaksi kimia berlangsung. Pengaplikasian reaksi eksotherm endotherm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung jumlah panas pembakaran bahan bakar atau reaksi eksotherm pada kendaraan. Lalu ada menghitung panas yang diserap dalam proses pendinginan atau fotosintesis reaksi endotherm. Lalu ada mengukur perubahan suhu reaksi di laboratorium untuk menentukan jenis reaksi dan energi yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal tentang reaksi eksotherm dan endotherm. Soal yang pertama yaitu reaksi pembakaran metana menghasilkan energi 890 kJ. Jika 3 mol metana dibakar, berapa energi yang dilepaskan? Lalu di sini saya akan mencoba menggunakan rumus Q sama dengan N dikali delta H. Delta H. Jadi sama dengan N ini kita masukkan 3 mol. Jadi 3 dikali delta H-nya 890. Karena dilepaskan kita jadikan min 890 sama dengan negatif 2670 kJ. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada pengertian konsentrasi larutan, mol, molaritas, pengenceran. Konsentrasi larutan adalah ukuran banyaknya zat terlarut dalam sejumlah pelarut atau larutan. Beberapa satuan yang umum digunakan mol. Jumlah partikel zat dalam satuan mol dihitung dari massa zat dan massa molar. Lalu ada molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Lalu pengenceran, proses menurunkan konsentrasi larutan dengan menambah pelarut tanpa mengubah jumlah mol zat. Pengaplikasian konsentrasi larutan, mol, molaritas, pengenceran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghitung kadar gula atau garam dalam larutan. Lalu yang kedua ada mengatur konsentrasi obat cair, disinfektan, atau pupuk cair. Lalu yang ketiga ada menghitung pengenceran larutan kimia di laboratorium agar sesuai dengan kebutuhan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengerjakan contoh soal mengenai konsentrasi larutan. Saya mempunyai soal yaitu berapa mol NaCl dalam 100 ml larutan dengan molaritas 2 mol. Jadi saya akan menggunakan rumus mol sama dengan N per V. Ini karena ini molaritas, kita akan mencari mol. Jadi kita balik aja, kita menjadi mol, yang dicarinya mol sama dengan molaritas dikali volume. Kita utak-atik saja rumusnya ya, karena sama saja. Cuman yang beda yang ditanyakannya. Kalau misalnya ditanyakannya molaritas, mol per volume. Kalau ditanyanya mol kalau ditanya mol berarti molaritas dikali volume. Jadi ini molaritasnya
Kita masukkan 2, ini sudah ada 2. 2 dikali volumenya 100 mili. 100 mili ini kita ubah menjadi 0,1. Jadi tinggal kali saja. Tinggal dikali 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.